saatnya Indonesia untuk memilih. Pemilu dan pemilihan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Kata pemilihan umum atau yang disingkat dengan kata pemilu tentunya sudah tidak asing di telinga kita sebagai warga negara Indonesia. Bahkan mungkin hampir seluruh masyarakat Indonesia pernah melihat langsung bagaimana pemilu dilaksanakan. Namun, walaupun demikian, ada juga masyarakat yang belum tahu atau belum paham tentang apa itu pemilu, untuk apa dilaksanakan pemilu, dan bagaimana pelaksanaan pemilu di Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, Komisi Pemilihan Umum akan memaparkan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan di Karangasem, khususnya melalui pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan adalah merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Namun, sebelum mengulas tentang pemilu dan pemilihan, mari kita memahami makna demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang diselenggarakan untuk mencapai cita-cita bersama dengan prinsip keterwakilan. Dengan kata lain, demokrasi adalah mekanisme untuk mewadahi atau menyalurkan beragam aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam memecahkan persoalan bersama. Kualitas demokrasi dapat dinilai dari bagaimana proses demokrasi dilaksanakan, di mana demokrasi harus bersifat prosedural dan substansial. Demokrasi prosedural artinya demokrasi yang dilaksanakan harus memenuhi prosedur-prosedur standar untuk bisa mewadahi keterwakilan rakyat, misalnya adanya partai politik, adanya pemilihan umum yang rutin, dan sebagainya. Sedangkan demokrasi substansial adalah demokrasi bukan hanya selesai dengan terpenuhinya prosedur-prosedur demokrasi, tapi juga harus menyentuh substansi dan kualitas dari prosedur demokrasi itu sendiri. Misalnya, apakah warga telah berpartisipasi tanpa paksaan? Bagaimana kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu maupun pemilihan, baik sebagai pemilih maupun dalam sebagai bagian dari warga negara dalam mengawal agenda pemerintahan? Disinilah pentingnya pendidikan pemilih kepada masyarakat sebagai pemilih. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yang mana pelaksanaan demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia didasarkan atas sila-sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh serta menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan main dalam kehidupan bernegara. Dalam demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat, di mana musyawarah itu tidak didasarkan atas kekuasaan mayoritas atau minoritas, tetapi dihasilkan dalam musyawarah itu sendiri. Ini merupakan salah satu keunggulan demokrasi Pancasila. Keunggulan lainnya adalah mengutamakan kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan sosial, serta lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sedangkan kedudukan warga negara dalam demokrasi adalah sama dan seimbang tanpa ada perbedaan dan diskriminasi. Apa tujuan demokrasi? Secara umum, demokrasi bertujuan untuk memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi, mencegah perselisihan atau konflik antara kelompok, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama, mendorong rakyat untuk aktif dalam politik dan pemerintahan, dan juga membatasi kekuasaan pemerintahan. Ciri-ciri negara demokrasi: adanya kemerdekaan, persamaan hukum, kebebasan individu, kebebasan beragama,
kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memperoleh pendidikan yang layak, kebebasan pers, kebebasan berkelompok dan berorganisasi. Pemerintahan berada di tangan rakyat. Aspirasi rakyat sebagai pertimbangan utama dalam membuat kebijakan. Mayoritas suara terbanyak akan menjadi keputusan bersama dengan jalan musyawarah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemilu dan pemilihan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu sarana pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilu dan pemilihan. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur, bupati, kota secara langsung dan demokratis sesuai yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Asas pemilu dan pemilihan. Pemilu dan pemilihan di Indonesia dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang biasa disingkat dengan Luber-Jurdil. Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilu atau pemilihan sesuai keinginan sendiri tanpa perantara. Umum artinya pemilu atau pemilihan berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lain-lain. Bebas artinya seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu maupun pemilihan bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. Rahasia artinya dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaannya atas pilihannya. Pemilih memberikan suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun. Jujur artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu maupun pemilihan harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan asas adil berarti pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, baik pemilih dan peserta pemilu, mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Tujuan pemilu dan pemilihan. Pemilu dan pemilihan bertujuan untuk 1. Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya. 2. Terjaminnya pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai. 3. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 4. Mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya negara. Selain hal tersebut, pemilu dan pemilihan juga penting dilaksanakan sebagai sarana pendidikan politik kepada warga negara, proses pergantian kekuasaan secara konstitusional, merupakan hak dasar kedaulatan rakyat, terbentuknya wakil rakyat dan pemerintah yang sah. Komponen-komponen penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diantaranya 1. Regulasi. Selain berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sedangkan pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang dan telah mengalami beberapa kali perubahan
menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Yang merupakan penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Selanjutnya, berdasarkan undang-undang tersebut, KPU mengatur secara detail lagi setiap tahapan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan dalam peraturan KPU. 2. Lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan. Lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia terdiri dari 3 lembaga, diantaranya Komisi Pemilihan Umum yang biasa disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu maupun pemilihan. Badan Pengawas Pemilu atau yang disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki struktur organisasi yang berjenjang terdiri dari KPU RI yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota, dan terdapat badan yang bertugas di kecamatan disebut dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, yang bertugas di desa disebut dengan Panitia Pemungutan Suara atau PPS, dan yang bertugas di tempat pemungutan suara atau TPS disebut dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. 3. Peserta pemilu dan pemilihan. Selain adanya regulasi dan penyelenggara pemilu, peserta pemilu merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Peserta dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah 1. Pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Anggota partai politik dalam pemilihan legislatif di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. 3. Calon perorangan perwakilan daerah dalam pemilihan anggota DPD. Sedangkan sebagai peserta dalam pemilihan adalah peserta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol atau calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta dalam pemilihan bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota adalah pasangan calon bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol atau calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Pemilih. Salah satu kualitas pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, salah satunya juga ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih yang merupakan salah satu komponen yang tak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau yang sudah pernah kawin yang terdaftar dalam daftar pemilih. Syarat-syarat sebagai pemilih dalam pemilu dan pemilihan adalah 1. Genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah kawin atau sudah pernah kawin. 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Berdomisili di wilayah Kabupaten Karangasem, dibuktikan dengan KTP elektronik. 4. Tidak sedang menjadi anggota TNI maupun Polri. Tahapan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Dalam proses pelaksanaan pemilu maupun pemilihan, tentunya dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang telah diatur dalam peraturan KPU, di antaranya penyusunan anggaran dan produk hukum, sosialisasi, pembentukan badan ad hoc, pendaftaran dan verifikasi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu, pencalonan, pemutakhiran data dan daftar pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi, serta penetapan calon terpilih. Ayo gunakan hak pilih pada setiap pemilu dan pemilihan. Jadilah pemilih yang cerdas, memahami hak konstitusional sebagai warga negara, memahami dan mengkritisi visi misi, serta program kerja para kandidat, dan anti money politik. Pemilih berdaulat, negara kuat. Sing nyoblos, sing mulih. Untuk mengetahui bagaimana sejarah pemilu di Indonesia, mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 215 juta jiwa, Indonesia berhasil mempraktekkan sistem politik demokrasi modern. Demokrasi telah menjadi katup aspirasi bagi ratusan juta warga negara yang berbeda-beda untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam jangka ke depan, demokrasi juga diharapkan bisa menjadi jalan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokratisasi di Indonesia bukanlah sebuah proses yang tiba-tiba. Pencapaian demokrasi di Indonesia telah melalui proses panjang yang mengiringi jatuh dan bangunnya negeri ini. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kali pemilihan umum. Pemerintahan Presiden Soekarno hanya sempat menyelenggarakan satu kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955. Pemerintahan Orde Baru kemudian berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1992, dan 1997. Oleh karena tuntutan reformasi pada tahun 1998, pemilihan umum berikutnya dipercepat pada tahun 1999 dan selanjutnya mulai dilaksanakan secara reguler, yaitu pada tahun 2004 dan 2009. Akan tetapi, komitmen untuk menyelenggarakan pemilu sesungguhnya telah muncul dengan dikeluarkannya maklumat ke-10 oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tanggal 3 November 1945. Maklumat ini berisi anjuran untuk membentuk partai-partai politik untuk mengikuti pemilu yang akan diselenggarakan pada awal tahun 1946. Komitmen untuk menyelenggarakan pemilu di awal kemerdekaan ini akhirnya terpaksa menguap karena ketidakpastian perangkat sistem pemilu sendiri, di samping juga karena energi bangsa sedang tercurah untuk konsolidasi sebagai sebuah negeri yang baru merdeka. Baru pada awal dekade 1950-an, komitmen untuk menyelenggarakan pemilu kembali menguat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955. Dengan demikian, pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama
bagi bangsa Indonesia. Pemilu 1955 diselenggarakan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat konstitusi baru bagi negeri ini. Pada saat itu, digunakan kombinasi sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang. Kombinasi kedua sistem ini meniscayakan bahwa jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk, yang sebagian besar dari anggotanya ditetapkan melalui pemilihan dari distrik yang telah ditetapkan. Pemilu 1955 diikuti oleh 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan ataupun perseorangan. Pemilu 1955 ini menghasilkan 4 besar partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI, baik di DPR maupun Dewan Konstituante. Pemilu 1971 bisa dianggap sebagai penanda sejarah munculnya sebuah rezim yang kelak dinamakan rezim Orde Baru. Dasar pelaksanaan pemilu 1971 ini ialah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan diikuti oleh 10 partai politik dengan golongan karya sebagai pemenang. Sistem yang digunakan dalam pemilu 1971 ialah sistem perwakilan berimbang dengan menganut sistem stelsel daftar mengikat. Artinya, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih, karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Atas dasar sistem perwakilan berimbang, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata cukup mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Akan tetapi, kelemahan dari model ini ialah menyebabkan banyak suara partai yang terbuang percuma. Semenjak pemilu 1971, pemerintah Orde Baru semakin menunjukkan potensi otoritarianismenya. Dengan golongan karya sebagai pemenang yang didukung oleh birokrasi dan militer, pemerintah mulai menyederhanakan organisasi peserta pemilu. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, pemerintah menyederhanakan peserta pemilu. Semua partai-partai Islam dilebur. Demikian juga halnya partai nasionalis dan non-Muslim. Hasilnya, mulai pemilu 1977, kontestan pemilu hanya diikuti oleh 3 partai, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pemungutan suara pada pemilu 1977 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977. Sistem yang digunakan pada saat itu ialah sistem proporsional dengan stelsel daftar. Dari sekitar 70 juta pemilih, suara yang sah mencapai 90,93%. Tahun berikutnya, pemilu 1982 dilaksanakan. Pemungutan suara dilangsungkan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pemilu ini merupakan pemilu keempat di negeri ini yang menandakan semakin kuatnya rezim Orde Baru. Pada tahun 1987, pemilu kelima di Republik ini diselenggarakan. Pemungutan suara juga dilakukan secara serentak di seantero negeri pada tanggal 23 April 1987. Dari sekitar 93 juta pemilih, suara yang sah mencapai 91,32%.
Memasuki dekade 1990-an, tren politik mulai sedikit berubah, walaupun tidak signifikan. Pemilu 1992 mungkin bisa dijadikan sebagai penanda mulainya pergeseran tren politik tersebut. Terutama, ketidakpuasan anak-anak muda terhadap fenomena politik yang ada pada saat itu. Hal ini terlihat dari hasil perolehan suara partai-partai politik yang bergeser secara signifikan. Pada tahun 1997, pemerintah Orde Baru kembali menggelar pemilu. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Mundurnya Presiden Soeharto akhirnya menjadi penanda transisi menuju demokrasi di negeri ini. Presiden Habibie yang meneruskan periode kepemimpinan Presiden Soeharto mengambil langkah signifikan, yaitu mempercepat pemilu untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional. Walaupun ini juga berakibat memangkas masa jabatannya sendiri sebagai presiden. Euforia politik memang terjadi. Partai politik pun akhirnya tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Hanya 13 bulan setelah menjabat presiden, Presiden Habibie berhasil menyelenggarakan pemilu 1999 secara kredibel pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini diikuti 48 partai politik. Sebagai pemilu transisi, pemilu 1999 sangat menentukan keberhasilan demokrasi di Indonesia di masa depan. Ternyata, pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa kabupaten di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur selama 1 pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara. Apabila sejak pemilu 1977, calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Hasil pemilu 1999 menegaskan 5 besar partai politik, yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Walaupun sempat ditolak oleh 27 partai politik lainnya, hasil pemilu ini akhirnya ditetapkan oleh Presiden Habibie berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu. Perkembangan demokrasi di Indonesia semakin tertata dengan diselenggarakannya pemilu pada tahun 2004. Dalam konteks ketatanegaraan, dilakukan reorganisasi di tingkat lembaga tertinggi negara, yaitu MPR, dengan mengubah sistemnya menjadi bikameral, sehingga perlu dibentuk Dewan Perwakilan Daerah. Sebagai implikasinya, pemilu legislatif pada tahun 2004 tidak hanya memilih anggota DPR dan DPRD, melainkan juga anggota DPD. Selain itu, perubahan signifikan juga terjadi pada lembaga kepresidenan. Jika sebelumnya presiden atau wakil dipilih oleh MPR, maka mulai pemilu 2004, presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen untuk menguatkan sistem presidensial di negeri ini. Oleh karenanya, tahun 2004 menjadi riuh oleh pelaksanaan pemilu. Setidaknya ada 3 kali pemilu pada tahun 2004, yaitu pemilu legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004, pemilu presiden putaran pertama
yang diselenggarakan pada 5 Juli 2004 dan Pemilu Presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 5 hingga 20 September 2004. Pemilu legislatif tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik dengan Partai Golkar sebagai peraih suara terbanyak. Sementara pemilu presiden putaran pertama diikuti oleh 5 pasangan calon presiden yang akhirnya mengerucut menjadi 2 pasangan untuk bertarung pada putaran kedua. Hasil pemilihan presiden putaran kedua ini akhirnya mengukuhkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menandai babak baru dalam penyempurnaan sistem demokrasi di Indonesia dengan masuknya pemilihan kepala daerah ke dalam rezim pemilu. Sebelum undang-undang ini disahkan, kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, dipilih oleh DPRD masing-masing tingkatan. Dengan disahkannya undang-undang ini, maka kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat di wilayah masing-masing dengan difasilitasi oleh KPU di masing-masing wilayah. Pemilu kada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak saat itu, pemilu kada dilaksanakan di berbagai daerah secara beruntun sebagai bagian dari rezim pemilu. Perkembangan demokrasi di Indonesia semakin mantap dengan pelaksanaan pemilu tahun 2009. Pemilu legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilu legislatif 2009 ini ditandai sebagai pemilu pertama di Indonesia yang melakukan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut. Artinya, rakyat memilih calon anggota DPR, bukan partai politik. Dengan demikian, pilihan rakyat tidak lagi dipasung oleh kepentingan partai politik. Dari 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh yang mengikuti pemilu 2009, Partai Demokrat keluar sebagai pemenang. Kemenangan partai ini sangat signifikan dan menggeser posisi partai-partai lama. Sementara itu, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009. Dari 3 pasangan yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu 2009 ini, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono akhirnya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2009-2014. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu secara kredibel dan damai telah menuai pujian dunia internasional, sehingga mengantarkan negeri ini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Akan tetapi, keberhasilan ini bukanlah tanpa kritik. Demokrasi di Indonesia diindikasikan berbiaya sangat mahal dan cenderung menjadi demokrasi transaksional. Para calon seakan berlomba untuk membeli suara rakyat untuk mendapatkan simpati atas pilihan rakyat. Hal ini sekaligus mengubur potensi calon-calon yang kredibel untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat maupun pemimpin. Dalam jangka panjang, fenomena ini bisa membunuh demokrasi itu sendiri. Oleh karenanya, kita perlu sadar untuk kembali pada norma dan nilai demokrasi yang paling esensial.